Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali untuk kategori ke-11, Indonesian Zakat Development Figure Atau tokoh pengembangan zakat Indonesia. Penghargaan untuk kategori ini dari IMZ Award 2011. Baik, kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Fauzi Bahar dan juga kepada Bapak Parni Hadi, kami undang untuk ke atas panggung dan memberikan penghargaan IMZ Award 2011 untuk kategori ini. Baik, kepada Bapak Fauzi Bahar kami persilakan untuk memberikan speech. Boleh lebih dari 1 menit, Pak. Jauh soalnya dari Padang. Jauh dari Padang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Parni, seluruh hadirin, Bapak Laksamana Muda Ibrahim Husain, panitia penilaian, hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami bersyukur sekali pada malam yang berbahagia ini, tanpa disangka-sangka panitia betul-betul terbuka. Kami tidak tahu kalau panitia datang ke Padang dan tidak tahu ada penilaian ini. Tapi sesungguhnya panitia terlalu pagi menilai kepada kami, karena zakat yang kami peroleh baru 15 miliar. Sesungguhnya zakat target kami adalah 90 miliar. Sampai akhir saya menjadi wali kota, zakat itu harus terkumpul sebanyak 90 miliar. Kalau hari ini dapat zakat 15 miliar, itu baru kepada orang yang patuh-patuh pada saya, yaitu pada pegawai saya. Tidak ada satupun pegawai yang tidak bayar zakat, karena dia takut sama saya. Tetapi sasarannya adalah seluruh umat muslim yang ada di kota Padang. Saya sedang memilah-milah rumah muslim, pembayar zakat, penerima zakat, penerima zakat, pembayar zakat. Sedang saya pilah-pilah, sedang saya pisah-pisah. Kalau ada orang yang hidupnya cukup mapan, tapi dia tidak mau bayar zakat, maka saya akan antar zakat ke rumahnya. Berarti dia membayar zakat, penerima zakat itu. Program ini harusnya dilakukan pada 2009, tetapi kena gempa, saya ulur 2 tahun, 2011 ini harus terlaksana. Saya akan pilah semua warga saya. Tidak satupun muslim yang tidak akan bayar zakat di kota Padang. Kenapa zakat tidak berhasil? Kita lihat perbankan, diambil uang orang, diterima uang orang, harus kembalikan lagi sebanyak dia bayar, tambah lagi bunganya. Bank tersebut kaya raya. Kenapa zakat ambil uang orang, tidak perlu dikembalikan, tidak perlu ada bunganya? Masa zakat tidak bisa hidup? Ya. Saya zakat ini suatu ketika Allah pernah berkata kepada Musa, "Ya Musa, mana ibadahmu untukku?" Kaget Musa, seperti Musa tidak beribadah. "Ya Allah, setiap 2-3 malam aku sujud padamu ya Allah." Kata Allah, "Ya Musa, itu adalah untukmu, bukan untukku." "Ya Allah, aku telah habiskan kerajaan Fir'aun untuk baktiku padamu." Kata Allah, "Itu untukmu juga Musa." Kata Musa lagi, "Ya Allah, sekembaliku dari Yaman ke Mesir, di perjalanan kudaku lari kencang, terlintas dalam penglihatanku ada seorang yang duduk di bawah pohon korma. Kuputar lagi kudaku, ku berhenti, ternyata seorang musafir yang sudah 4 hari tidak makan. Persiapanku ke Mesir, makanan bekal ke Mesir ku bagi 2, 1/2 untuk dia,
Seperdua untukku, sebagian untukku. Kata Allah, iya, itu untukku. Jadi sedekah kita, zakat kita, infak kita, kata Allah. Dalam satu hadis katakan, sesungguhnya sedekah kita sebelum sampai ke tangan si penerimanya, sesungguhnya sampai ke tangan Allah dulu. Makanya puasa boleh diganti dengan fidyah, karena sama-sama untuk Allah. Kalau sholat tidak boleh diganti dengan fidyah. Haji tidak boleh diganti dengan fidyah. Tapi puasa boleh diganti dengan fidyah. Kenapa? Karena puasa juga untuk Allah. Makanya boleh dibarter antara zakat dengan puasa dengan fidyah. Karena sama-sama untuk Allah. Kepada kita semua, maukah kita bekerja sama ini, saling membahu? Ya, saya mendapat award hari ini dari IMZ, merupakan cambuk bagi saya untuk kita bisa tingkatkan lagi. Sampaikan kepada calon-calon muzaki bahwa kalau dia memberikan zakat secara individu, dia tidak kena hukum kumulatif. Ya, ada sebuah masjid nilainya 25 miliar. Kalau kita sumbang cuma 5 sak semen, sebesar apakah pahala kita? Pahala kita adalah sebesar masjid itu. Buktinya siapa saja yang sholat di masjid itu, kita kebagian pahalanya. Bukan karena kita cuma 5 sak semen, kita cuma dapat kelingkingnya saja, tidak. Utuh sebesar orang itu. Berarti pahala kita sebesar masjid dong. Begitu juga dengan hukum kumulatif itu. Ketika seseorang mengumpulkan zakatnya kepada Basda atau kepada dompet duafa atau UPZ lainnya, berapa yang terkumpul? Kumulatifnya terkumpul seperti di Padang 15 miliar. Meskipun seseorang itu cuma berzakat 50.000, maka zakatnya bukan 50.000. Zakatnya adalah 15 miliar itu. Makanya ketika kita sholat di Masjid Nabawi, itu sama dengan 1000 kali lipat sholat di tempat lain. Karena diambil kumulatif itu oleh Allah. Mungkin ya, ini saya nak tahu ayatnya karena ilmu agama saya dangkal sekali. Mungkinnya masjid yang terkecil jemaahnya adalah 10 orang. Orang yang sholat di Nabawi itu adalah puluhan ribu orang. Puluhan ribu orang kalau dibagi dengan masjid yang terkecil jemaahnya 10 orang, kan dapatnya 1000 kali lipat. Begitu juga dengan masjid di Masjid Haram. Kenapa dikalikan 100.000 kali lipat? Karena orang yang sholat di sana jutaan orang. Jutaan orang kalau dibagi 10 dapatnya 100.000. Jadi hukum kumulatif ini harus disampaikan kepada para muzaki. Yang kedua, mereka zero rianya. Ketika dia store lewat bank untuk bayar zakat, rianya zero. Tetapi kalau kita berzakat per individu kepada si A, pada si B, kan sedikit ada ria saya kepada si A, kepada si B. Tetapi ketika berzakat kepada dompet duafa misalnya, zeronya, rianya jadi zero. Demikian saja, semoga saja tahun-tahun berikutnya saya mau lagi diberikan penghargaan ini ketika zakat saya mencapai 90 miliar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Fauzi Bahar. Kepada Bapak Haji Fauzi Bahar. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kepada Bapak Parniadi kami mohon untuk tetap berada di sini. Tunggu Baik, sebentar untuk Pak, kategori untuk berikutnya. kategori berikutnya. Ya. Ya, baik.